Di sebuah kota bernama Edirne, pada awal abad ke-15, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah peta dunia. Namanya Mehmed II. Ia adalah putra Sultan Murad II, penguasa Kesultanan Utsmani yang sedang tumbuh menjadi kekuatan besar di Anatolia dan Balkan. Sejak kecil, Mehmed tidak dibesarkan dalam kemewahan yang memanjakan. Ia dididik dengan disiplin yang tinggi. Para ulama dan guru terbaik mengajarinya Al-Quran, hadis, fikih, sastra, matematika, ilmu militer, hingga bahasa asing seperti Arab, Persia, Yunani, dan Latin. Ia juga dikenalkan pada sejarah panjang kota yang disebut Konstantinopel, kota yang selama berabad-abad menjadi lambang kejayaan Romawi Timur. Konstantinopel bukan kota biasa. Ia berdiri megah di persimpangan dua benua, menguasai jalur perdagangan antara Laut Hitam dan Laut Tengah. Kota itu dilindungi tembok Theodosius, benteng berlapis 3 yang telah berdiri sejak abad ke-5. Sudah banyak pasukan besar pernah mencoba menaklukkannya, tetapi selalu gagal. Dari bangsa Arab pada masa awal Islam hingga berbagai kerajaan Eropa dan Asia, tembok itu tetap tegak. Kota itu menjadi simbol ketahanan dan kebesaran Kristen Ortodoks Timur. Sejak remaja, Mehmed mendengar sebuah hadis Nabi Muhammad tentang penaklukan Konstantinopel, bahwa kota itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Kalimat itu tidak hanya menjadi kisah spiritual baginya, tetapi visi hidup. Ia mempelajari setiap upaya penaklukan sebelumnya dan bertanya dalam hatinya, mengapa semuanya gagal? Di mana letak kelemahannya? Bagaimana cara menembus tembok yang dianggap mustahil itu? Mehmed sempat naik takhta ketika masih sangat muda, namun situasi politik membuat ayahnya kembali memimpin. Pengalaman singkat itu mengajarinya bahwa kekuasaan membutuhkan dukungan kuat dan kesiapan mental. Ketika Murad II wafat, Mehmed kembali naik takhta dengan tekad matang. Banyak pemimpin Eropa memandangnya sebelah mata karena usianya masih sekitar 20 tahun. Kaisar Bizantium saat itu, Konstantin ke-11 Palaiologos, menyadari ancaman Utsmani, tetapi mungkin tidak menyangka bahwa Sultan muda ini telah mempersiapkan rencana besar. Langkah pertama Mehmed adalah memastikan kontrol penuh atas Selat Bosporus. Ia membangun benteng besar di sisi Eropa, berhadapan dengan benteng lama di sisi Asia. Benteng itu dikenal sebagai Rumeli Hisar. Dengan berdirinya benteng ini, jalur laut menuju Konstantinopel bisa diawasi ketat. Kapal manapun yang mencoba memberi bantuan pada Bizantium harus berhadapan dengan meriam Utsmani. Sementara itu, Mehmed menyadari bahwa kunci kemenangan terletak pada teknologi. Ia memanggil seorang ahli teknik Hungaria bernama Orban. Orban menawarkan gagasan membuat meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok batu tebal. Mehmed mendukung proyek itu sepenuhnya. Meriam-meriam besar pun ditempa. Salah satunya begitu besar sehingga perlu ratusan orang dan puluhan lembu untuk menariknya. Ini adalah simbol perubahan zaman. Era tembok tinggi akan ditantang oleh bubuk mesiu. Di dalam Konstantinopel, keadaan tidak sekuat dulu. Kekaisaran Bizantium telah menyusut drastis. Wilayahnya tinggal kota itu dan beberapa daerah kecil di sekitarnya. Penduduknya jauh berkurang dibanding masa kejayaan. Kaisar Konstantin ke-11 berusaha mencari bantuan dari Eropa Barat. Namun dunia Kristen sendiri sedang terpecah dan sibuk dengan konflik internal. Beberapa bantuan datang, termasuk pasukan dari Genoa, di bawah pimpinan Giovanni Giustiniani. Tetapi jumlahnya tetap kecil dibanding pasukan Utsmani yang mencapai puluhan ribu. Musim semi tahun 1453,
menjadi titik penentuan. Pasukan Utsmani bergerak menuju Konstantinopel. Kota itu dikepung dari darat dan laut. Meriam-meriam besar diposisikan menghadap tembok. Ketika tembakan pertama dilepaskan, suara dentumannya menggema hingga jauh. Batu-batu raksasa menghantam tembok yang telah berdiri hampir 1000 tahun. Retakan mulai muncul. Hari demi hari pengepungan berlangsung. Setiap siang meriam menghantam. Setiap malam para pembela kota memperbaiki kerusakan. Pertempuran kecil terjadi di berbagai titik. Pasukan Utsmani mencoba menggali terowongan untuk meruntuhkan tembok dari bawah. Tetapi sering terdeteksi dan digagalkan. Bizantium bertahan dengan semangat tinggi, menyadari bahwa mereka mempertahankan bukan hanya kota, tetapi simbol peradaban mereka. Di laut, armada Utsmani berusaha menembus pertahanan Tanduk Emas. Namun rantai besar yang membentang di pintu masuk teluk menghalangi kapal-kapal masuk. Mehmed tidak menyerah. Ia memerintahkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kapal-kapalnya ditarik melewati daratan berbukit di atas papan kayu yang dilumuri minyak. Dipindahkan dari Selat Bosporus ke Tanduk Emas. Dan ketika penduduk Konstantinopel bangun dari tidurnya dan melihat kapal-kapal musuh telah berada di belakang pertahanan mereka, mereka ketakutan, menyebar. Strategi ini mematahkan rasa aman yang tersisa. Pengepungan memasuki minggu-minggu terakhir. Stok makanan di kota menipis. Harapan akan bala bantuan semakin tipis. Mehmed menyiapkan serangan besar terakhir. Ia menyusun pasukannya dalam gelombang. Pasukan tidak terlatih di depan untuk melelahkan lawan, disusul pasukan reguler, dan terakhir pasukan elit Janisari. Pada dini hari akhir Mei, serangan besar dimulai. Teriakan takbir dan dentuman meriam bercampur dengan bunyi lonceng gereja. Pertempuran berlangsung brutal. Banyak yang gugur di kedua pihak. Giovanni Giustiniani terluka parah dan ditarik mundur, melemahkan moral pertahanan. Di tengah kekacauan, sebuah bagian tembok berhasil ditembus. Dan pasukan Utsmani masuk melalui celah itu. Bendera mereka mulai berkibar di atas benteng. Kaisar Konstantin ke-11, menurut catatan sejarah, menanggalkan tanda kebesarannya dan bertempur sebagai prajurit biasa. Ia gugur dalam pertempuran. Dengan kematiannya, berakhirlah Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun sebagai penerus Romawi Timur. Ketika kota jatuh, Mehmed memasuki Konstantinopel. Ia tidak membiarkan kehancuran total berlangsung lama. Ia menyadari nilai kota itu. Ia mengunjungi gereja megah Hagia Sophia dan memerintahkan agar bangunan itu dijadikan masjid, simbol perubahan kekuasaan sekaligus kelanjutan fungsi kota sebagai pusat spiritual. Konstantinopel kemudian menjadi ibu kota baru Kesultanan Utsmani. Nama kota itu perlahan berubah menjadi Istanbul. Mehmed memanggil penduduk dari berbagai wilayah untuk menetap di sana, menghidupkan kembali ekonomi dan kehidupan sosialnya. Kota itu berkembang menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya selama berabad-abad. Runtuhnya tembok Konstantinopel bukan sekadar peristiwa militer. Ia menandai akhir abad pertengahan bagi banyak sejarawan Eropa dan membuka jalan bagi era baru. Jalur perdagangan yang kini dikuasai Utsmani mendorong bangsa-bangsa Eropa mencari rute laut alternatif, yang kelak memicu penjelajahan samudra dan perubahan besar dalam sejarah dunia. Mehmed kedua dikenang sebagai Al-Fatih, sang penakluk. Ia bukan hanya simbol kekuatan militer, tetapi juga perubahan zaman. Tembok yang selama ini dianggap tak tertembus, dengan izin Allah, akhirnya runtuh oleh kombinasi visi, teknologi,
strategi, dan tekad seorang pemimpin muda. Dari kelahirannya di Edirne hingga langkahnya memasuki Konstantinopel sebagai penguasa baru, perjalanan itu adalah kisah tentang mimpi besar yang diwujudkan dalam arus sejarah yang tak pernah berhenti mengalir.